bumi kan menurut Bible kan gitu. Temenmu itu mana bang? Yang satunya tuh yang Pak Gondrong tuh. Dia dia lagi Mana dia? dia lagi cuti itu di rumah, dia istirahat itu. Pak. Oh, lagi cuti. Iya. Itu kenapa juga kameranya di plester? Bukan ini mungkin apa ya? Dah bagus. Ah. Ustaz. Gelap kali, buram. Mungkin apa ini faktor apa ini? Faktor U. Kalau orangnya faktor U kali ya, enggak juga ya. Iya, kira-kira apa tuh bang? Gimana dengan ini nih, dengan sengketa bumi datar, ujung langit, sampai sekarang sengketa ketuhanan, nggak beres-beres, kenapa? Saya heran loh bang, apa ya, Kristen ini agamanya banyak masalah kali gitu. Itulah Iya. Pak Ustadz. Mau bertanya saya kan, Pak Ustadz ini menampilkan judul ini mau bertanya ini sengketanya di mana gitu? Banyak Bisa sengketa ketuhanan, salah satunya. Bersengketanya di mana? Maksudnya apakah bersengketa ke pihak siapa dia bersengketa kan? Bersengketa ini Ustadz harus ada pihak yang disengketakan, ada pihak yang membuat sesuatu itu jadi sengketa. Oh iya, yang disengketakan satu ya, yang kita ambil paling dasar aja dulu. Yesus dengan Paulus pun sengketa mereka. Ajarannya sengketa. Kenapa? Kata Yesus, hukum Taurat kagak boleh ya ditiadakan selama langit dan bumi ada. Kata Paulus, Taurat telah dibatalkan oleh Yesus. Mana yang betul dari dua sengketa ini gitu? Kalau iman Kristen, ini kan Kristen ya, berarti kita berbicara iman Kristen Pak Ustadz ya. Kalau maaf, ini kan Pak Ustadz menampilkan ini yang bersengketa itu mungkin dari hatinya Pak Ustadz dengan cara pandangnya Pak Ustadz tadi. Tapi kalau kami dari pihak Kristen, iman Kristen, antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus itu searah, sejalan, satu pedoman, satu tuntunan, nggak ada yang bersengketa di situ. Nggak ada sejalannya bang, ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu. Iya, maksudnya ada datanya nggak yang bertentangan? Ada. Coba. Gini dulu, Anda buka dulu Matius 5. Nomor 17 sampai 18. Nomor 18-nya aja dah. Iya, saya buka dulu. Matius 5 ayat 17 ya Pak Ustadz ya. Ya 5, 18 boleh juga, 17 boleh juga. Baik. 17, 18. Nggak apa-apa, kamera saya agak buram sedikit ya. Yang penting cara berpikir saya, hati saya nggak buram ya Pak Ustadz ya. Oke, lanjut. Matius 5 ayat 17-18 ya. Bacain kencang-kencang dulu. Itu ajaran Yesus tuh. Matius 5 ayat 17 dan 18. Bunyi firman Tuhan demikian. Kalau kalian biasa melihat orang Jepang itu adalah kalian di langit, ternyata Tunggu dulu Pak Ustadz, ada apa sedikit nih? Ada iklan. Daripada yang mau diminta pinjemin. Iklan, baik. Tunggu. Bentar lagi. Terus. Matius 5 ayat 17 dan 18 saya bacakan ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lanjut. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Oke. Baik. Sekarang buka Efesus 2 nomor 15. Efesus 2 ayat 12. 15.
Efesus 2 ayat 15 ya. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan yang hidup dan berkuasa itu. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, itu kata Dengan- Paulus. Saya apa dulu, jangan dipotong dulu Pak Ustadz ya, biar kita nggak salah tangkap, kita nggak salah paham, kita nggak paham, kita nggak salah ya, karena ayat Alkitab itu nggak boleh dipotong-potong, nggak boleh dicomot-comot. Saya ulang Pak Ustadz. Sebab dengan matinya Yesus di situ sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Masalahnya di mana sih itu Ustaz? Sengketanya di mana? Sengketanya kata Yesus, Taurat tidak boleh ditiadakan. Lalu kata Paulus, Taurat dibatalkan oleh Yesus. Saya harus jelaskan dulu. Mana Ini yang kan- betul kata Paulus dengan Yesus? Yesus tidak boleh ya, selama langit dan bumi ini ada, Taurat tuh kagak boleh ditiadakan, nggak boleh batal dia. Bahkan Yesus menggenapinya. Kata Paulus, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat. Enggak. Ini kan Mana yang betul? dua-duanya betul berkesinambungan ayat ini. Kedua Enggak ada, dua-duanya berlawanan. Enggak. Ini karena Pak Ustadz mengambil hanya satu ayat. Keseluruhan Satu ayat, ini- Bang. Satu ayat Nah. aja udah kayak gitu, apalagi seluruhnya. Nah, intinya. Kalau seluruhnya makin hancur, Bang. Kitab Anda itu. Ini kasih saya kesempatan dulu menjelaskan. Ini kan Pak Ustadz mengambilnya ayat 15 saja. Sementara dalam satu tema, satu perikop ini harus dibaca secara keseluruhan sehingga Udah kita saya baca. Tapi begini Pak Ustadz, itu Pak Ustadz menjelaskan menurut cara pandang Pak Ustadz. Menurut Bukan. Salah, saya koreksi dulu. Bukan cara pandang saya. Saya membacakan apa yang tertulis di kitab Anda, nggak mengubah-ubah. Bukan cara pandang itu. Betul, begini Pak Ustadz. Begini. Maksud saya, Alkitab ini tidak boleh, Pak Ustadz kan menafsir, tak boleh ditafsir karena Alkitab ini dia mampu menjelaskan dirinya apa Bang, adanya. sekali lagi saya jelaskan, saya tidak mengambil kesimpulan, tidak menafsir, tapi saya membacakan yang tertulis di kitab Anda. Tuh. Betul, itu saya betulkan, betul itu tertulis. Tetapi dalam hal ini, dalam konteks teks, isi dari satu perikop ini tidak ditulis untuk diperuntukkan sebagaimana Pak Ustadz harus jelaskan seperti itu. Bukan tujuannya seperti itu, bukan. Karena itu namanya Pak Ustadz mengambil satu bagian perikop, kemudian menjelaskan satu ayat, seolah-olah ayat ini kontra dengan atau bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya Pak Ustadz, saya pakai logika terbalik. Andai kata ada dari pihak non Muslim ayat, mohon maaf ya Pak Ustadz, jangan dipotong apa saya pembicaraan saya ini nanti di apa. Saya hanya menganalogikan, menggunakan logika terbalik. Seandainya ada pihak non Muslim yang membaca satu pasal atau satu juz ya dari kitab suci Al-Quran itu, kemudian mereka mengambil satu ayat saja Pak Ustadz dan menjelaskan seperti caranya Pak Ustadz ini. Seperti apa tanggapannya Pak Ustadz? Apakah itu Pak Ustadz benarkan, betulkan atau bagaimana? Gini, Ini saya lihat sesuai disiplin ilmu. Meskipun dia satu ayat, membahas satu ayat, ya sesuai disiplin ilmu saya benarkan, nggak ada masalah. Baik. Nggak ada masalah Saya itu. bertanya, Pak Ustadz. Itu kalau Saya Al-Quran. Bentar Bang. Sebelum Anda bertanya,
Coba jawab dulu, bagaimana tuh sengketa Yesus dengan Paulus itu? Apa jawabannya Jawaban- coba? Dari tadi nggak ada jawabannya, abang, saya lihat. Jawabannya nggak ada sengketa itu jawabannya. Tuh, Pertanyaan gimana saya. bisa, bang? Nggak ada sengketa, ada. kata Paulus, ya Taurat batal. Kata Yesus, Taurat tidak dapat ditiadakan. Di mana nggak sengketa itu? Karena Kata gini, bang, kata saya A, kata Anda B, berlawanan. enggak, itu namanya dari klaim dari pihak Ustadz dengan saya tentu beda Nah, cara pandang kita. Bukan beda-beda cara pandang, bang, tapi Anda membantah kitab Anda. Nih, coba saya aja yang baca, ya. Coba Anda nggak perhatikannya, membantah, saya teman-teman membiarkan. semuanya. Nih, sabar, bang. Saya bacakan, saya buka dulu kedua-duanya, ya. Ayatnya Paulus dengan ayatnya Yesus. Nih, Efesus 2:15. Nih. Ya. Nih, nanti dikira saya bohong. Nih, saya baca yang tertulis aja ya. Nih, saya baca yang tertulis. Ya. Kata Yesus. Ya, ini kata Yesus, tulisannya merah. Karena aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, kata Yesus, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Ingat nih, ya, dari hukum Taurat. Oke? Sebelum semuanya terjadi. Nih, ingat, satu titik pun kagak boleh hukumnya, kata Yesus, itu ditiadakan. Nggak boleh batal dia. Betul. Oke, ya, kata Paulus, ya, sebab dengan nih Efesus nih kata Paulus, ya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Di sini aja kita membaca udah kontradiksi, berlawanan gitu. Apa yang dikatakan Yesus dengan apa yang dikatakan Paulus. Nih, dengan segala perintah dan ketentuannya. Ayo, saya cuma baca tuh. Iya, betul. Kan Pak Ustadz hanya membaca saja. Pak Ustadz tidak punya disiplin ilmu tentang pemahaman Apa? yang tertulis Baik, dalam Alkitab. disiplin ilmunya apa, Bible? Saya mau minta penjelasan. Jelaskan disiplin ilmu apa yang dipakai di Bible. Coba silakan. Baik. Pak Ustadz percaya Alkitab Bible ini? Bentar Salah dulu, satu Bang. Bentar sebelum saya mempercayai, saya mau mendengarkan disiplin ilmu apa yang dipakai dalam mempelajari Bible. Baru dengar saya Ya, masalahnya. Salah satu prinsipnya, Pak, atau kaidahnya atau aturan pokoknya untuk memiliki disiplin ilmu tentang Alkitab ini harus percaya, Pak. Ya. Itu salah satu poin pokok yang tidak bisa dipisahkan. Bang, percaya itu urusan lain dengan disiplin ilmu. Disiplin Ya. ilmu itu kaidah mempelajari kitab itu apa aja poinnya? Ada berapa? Jangan ngarang. Ya, bukan ngarang. Banyak Ya, poinnya. apa aja poinnya? Apa aja? Salah Bible satunya- Anda itu disiplin ilmunya apa aja? Orang yang belajar Alkitab yang mengimani agama Kristen harus percaya sama Bible dulu. Nah, ngawur kan, Abang? Yang saya berarti Anda nggak ngerti juga apa yang Anda ucapkan, apa itu disiplin ilmu. Bang, kayak gini ya. Ini saya kasih tahu ya. Disiplin ilmu mempelajari Al-Qur'an. Ada namanya disiplin ilmu ulumul Qur'an. Ilmu Al-Qur'an gitu. Satu, apa aja poinnya? Dia bisa bahasa Arab. Enggak. Yang kedua, bentar dulu, itu disiplin ilmunya dalam Al-Qur'an tuh ya. Dia bisa bahasa Arab. Bentar dulu, Bang, saya jelaskan lagi. Yang kedua, dia mempelajari nahwu. Yang ketiga, dia mempelajari sorof. Tuh, artinya dia paham apa itu tasrif, apa itu perubahan kata. Paham dia. Baru dia bisa menafsir Al-Quran gitu. Itu disiplin ilmu. Belum lagi cabangnya, ada ilmu ma'ani bayan. Ada 16 cabang ilmu ulumul Quran. Sekarang apa? Disiplin ilmu Bible apa coba? Udah bahasa Indonesia itu, Bang, ya. Harus memahami teologi Kristen, Bang. Ya udah. Kalau kita memahami teologi Kristen, gini, Bang. Bagaimana kita kalau saya bertanya gini? dulu, jangan Gimana dipotong. kita mau memahami teologi Kristennya?
sedangkan disiplin ilmunya aja nggak ada. Nah, jangan Pak. Udah dibilang gimana kita mau memahami teologinya, sedangkan disiplin ilmunya aja nggak ada dalam mempelajari Bible itu. Itu Gimana namanya sih, Bang? klaim sepihak. Itu namanya Pak Ustadz mengklaim sepihak. Ya udah, bukan mengklaim sepihak. Coba Anda bisa nggak jelaskan apa disiplin ilmu dalam mempelajari Bible agar kita teologinya paham? Ya salah satunya teologi itu harus tahu, harus paham teologi. Nggak Kristen. ngerti rupanya. Loh, kok ngerti? Bukan Bang, nggak ngerti. Maksudnya teologi itu doktrin dari kekristenan yang ada di Bible. Itu teologi. Ya salah satunya Ya sudah, itu, Pak, harus- agar kita memahami teologinya itu apa disiplin ilmunya. disiplin ilmunya yaitu salah satu memahami teologi Kristen harus tahu asal Waduh. katanya, bahasanya, dasar Hmm. bahasa Asal kata, itunya. baik. Asal kata dan bahasa. Nah, tuh poin Ya. salah satunya poin kan kayak gitu. Anda buka Matius 5 nomor 18 asal kata dan bahasanya coba. Sekarang gini, Pak Ustadz melebar, jangan kita Bukan melebar, Saya- Anda kan nyebutin poinnya itu. Ya, Enggak. kok saya yang dibilang melebar. Kata Anda poin pertama Kita memahami bahas asal ini kata ya. ya dan bahasanya. Sekarang Anda buka Matius 5 nomor 18 dengan Efesus 2 nomor 15 tuh. Kayak gimana asal katanya? Sudah kita baca tadi sudah. Yang saya naik Itu yang Anda baca itu bukan asal kata, Bang, terjemahan itu. ya terjemahan, ya betul. Terjemahan ini kan Alkitab ini ditulis dalam dua bahasa, Ibrani dan Yunani. Sementara saya naik bukan mau membahas tentang bahasanya, asal bahasanya bukan. Ini Oh ya udah, berarti nggak ada bantahan, memang adu mekanik berarti Yesus dengan Paulus. Itu klaim. Itu Oh, namanya bukan klaim kosong. karena ada, Bang. Kalau Anda buka bahasa Ibraninya dan Yunaninya, bila Anda paham, itu bakal bertabrakan apa yang dimaksud Yesus dengan dimaksud Paulus. Ya, Coba satu hal saja tuduhan Paulus Ini itu aja, bisa ini nggak aja, dibuktikan? Ini aja dijelaskan yang judulnya. Saya sudah paham maksudnya, poinnya Pak Ustadz. Kalau kita Udah, itu dari- penjelasan saya aja. Kristen ajaran sengketa, salah satunya saya contohkan sengketa Paulus dengan Yesus. Bukan sengketa itu bukan sengketa karena apa yang diajarkan Paulus berkesinambungan dengan apa yang diajarkan Yesus. Bang, Karena Yesus- kalau bagi Anda ya, kalau bagi Anda bukan sengketa, Yesus tidak meniadakan hukum Taurat satu titik pun. Seharusnya Betul. Paulus ngomongnya, Paulus itu ngomong Taurat tetap berlaku, tidak boleh satu titik pun ditiadakan. Ini kata Paulus ya Taurat batal. Ini gini loh Pak Ustadz. Aduh. Kita baca secara utuh satu pasal ini bukan seperti itu peruntukannya yang seperti Pak Ustadz sampaikan. Karena Pak Ustadz hanya menangkap, ya boleh dikata saya katakan Pak Ustadz hanya mencomot satu ayat ini kemudian Pak Ustadz mengambil kesimpulan menjelaskan. Itu enggak boleh. Itu bukan kesimpulan saya yang tertulis di kitab Anda. Udah saya bilang, ya udah coba Anda jelaskan gimana penjelasannya. Kata Yesus, satu titik dari Taurat tidak boleh ditiadakan selama langit dan bumi ada. Kata Paulus, segala hukum Taurat telah batal. Kayak gimana? Ayo. Pak Ustadz paham nggak itu? Segala hukum Taurat dibatal itu bukan berarti meniadakan. Artinya Oh. Baik. yang Terus? dimaksud di sini Pak Ustadz, hukum Taurat itu tidak ada satu manusia pun yang mampu untuk mengikutinya 100%. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka hukum Taurat itu telah digenapi di dalam segala sesuatu yang Yesus kerjakan. Baik. Pertanyaannya Itu gini. poinnya, Pak Ustadz. Poinnya seperti itu, pertanyaannya gini. Mana ucapan Yesus ya, ketika aku mati di tiang salib Taurat batal. Silakan. Mana ayatnya? Ya tidak ada. Tidak Enggak ada, berarti asumsi penjelasan Anda. Aduh. asumsi. Makanya Bang, ya kalau Anda menjelaskan itu usahakan pakai ayat. Kalau kata Yesus ya, kata Yesus tidak batal, kata Paulus batal. Dengan matinya Yesus di tiang salib, ia membatalkan hukum Taurat. Harus ada dong pengakuan dari Yesusnya.
Ketika aku mati di tiang salib, kata Yesus, maka segala hukum Taurat batal, harus ada. Ya. Jangan asumsi. Itu persoalannya, itu masalahnya di Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz mencoba memaksakan sesuatu yang ada di pikiran Pak Ustadz untuk dicocokkan dengan yang ada di Alkitab kami. Nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Ya, Nggak bisa, Pak. ajaran Yesus mau diobrak-abrik Paulus tanpa bukti, nggak bisa. Nggak bisa. Karena Ya, Pak nggak Ustadz bisa, pertama- memang nggak Pak bisa. Ustadz, pertama gini Pak Ustadz, gantian kita ngomong Pak Ustadz. Maaf ya Pak Hmm. Ustadz. Pertama gini Pak Ustadz, satu, Pak Ustadz tidak mempercayai Alkitab. Jadi apapun yang tertulis dalam Alkitab, Pak Ustadz akan selalu mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa itu selalu berseberangan. Itu poin pertama, Pak Ustadz tidak percaya Alkitab. Yang berikutnya, Pak Ustadz itu tujuannya hanya mau menjelaskan bahwa antara ajaran Yesus dengan Paulus itu seolah-olah kontra, berseberangan, berselisih, tidak sejalan, tidak sesuai. Itu menurut Pak Ustadz. Sementara ajaran Kristen, iman Kristen mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus itu adalah sebuah ajaran yang sama yang diteruskan oleh Paulus dan murid-murid yang lain. Karena kalau misalnya Pak Ustadz, minta maaf, saya mohon maaf lagi nih Pak Ustadz, kalau saya gunakan logika terbalik lagi dengan ada orang non-muslim yang mempertanyakan hal yang sama, kemudian hanya mengambil bagian lain di kitab suci Anda dengan bagian lain kitab suci yang sama, kitab suci yang Anda percayai, dua ayat kemudian dia coba adukan, apakah Pak Ustadz bisa menerima? Bang, kalau Ya, sesuai ya, disiplin ya, ya. ilmunya dicek. Ya atau Dicek. tidak? Jawabannya ya atau tidak aja? Iya, Ya atau bisa. Sesuai disiplin ilmunya bisa. tidak? Kenapa? Kalau Alkitab nggak bisa Pak Ustadz. Jadi Nah, Alkitab makanya jangan Anda malah mengambil yang terbalik tapi nggak cocok gitu. dengarkan dulu saya bicara. Dengarkan dulu. Alkitab itu Pak Ustadz, dia punya cara pandang, sudut pandang sendiri tentang isi-isi ayat Alkitab itu tidak bisa dilihat dari sudut pandang kitab suci yang lain Pak Ustadz. Demikian tidak boleh, Alkitab ini tidak boleh ditafsir oleh satu orang pun, Baik. siapapun, orang Kristen pun tidak boleh menafsir. Baik, Karena Bang. ayat Alkitab ini sudah menjelaskan secara terperinci. Contohnya ayat 15 ini Pak Ustadz. Kalau kita teliti Pak Ustadz, kita baca dari ayat pertama sampai terakhir, kita akan mendapat poin yang sebenarnya apa yang dimaksud di situ. Tidak akan seperti yang Pak Ustadz maksud. Baik, saya tanggapi ya. Satu, Baik. ya, saya percaya ucapan Yesus, tapi saya tidak percaya ajaran Kristen dan Paulus. Camkan itu. Itu. Oke. Silakan, boleh saja. Itu bebas, nggak apa-apa. Bukan berarti saya tidak percaya kitab Anda keseluruhan, enggak. Saya percaya dengan ucapan Yesus, tetapi saya tidak percaya dengan ajaran Kristen dan ajaran Paulus, karena berbeda dengan ajaran Yesus. Bukan cuma satu itu saja yang berbeda, masih banyak yang lain kontradiksinya. Dengan adu-adu mekaniknya gitu, sengketanya dengan Paulus ajaran Yesus itu. Baik, kita hargai itu Pak. Kita hargai itu adalah pendapat itu, sebuah keterangan informasi dari Pak Ustadz bahwa Pak Ustadz percaya kepada ucapan Yesus dan ucapan Paulus Pak Ustadz tidak percaya. Kita hargai itu. Bukan berarti keterangan Pak Ustadz ini mau membatalkan, mau menyalahkan apa yang tertulis di sini bahwa seolah-olah kitab ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu kontra, berseberangan. Banyak Itu kok kontranya, sah-sah bukan saja. cuma satu. Banyak, Bang. Menurut Pak Ustadz, menurut klaimnya Pak Bukan Ustadz. menurut saya. Anda Menurut coba Pak baca. Bukan menurut saya. Sekarang saya bertanya. Bukan Pak menurut Ustadz. Ada saya. orang Coba baca yang tertulis aja. Di Matius 5 nomor 18, oke? Soalnya gini Pak Ustadz, analoginya begini. Angka 6, angka 9. Pak Ustadz melihat dari sudut pandang angka 9, sementara saya melihat dari sudut pandang angka 6. Enggak. Itu persoalannya di situ. Saya enggak melihat dari sudut pandang apapun, saya hanya membaca yang tertulis. Paham? Nah, tuh, pahami dulu di situ. Karena Pak Ustadz, pertama Pak Ustadz tidak punya disiplin ilmu tentang Alkitab, tidak punya iman tentang Alkitab. Apa saja poinnya, coba. Apanya? Disiplin ilmu Alkitab itu apa saja poinnya? Baru dengar saya. Loh, Seluruh pendeta saya tanya nggak ada disiplin ilmu. Udah bahasa Indonesia udah diterjemahkan kata mereka. Disiplin ilmu apa? enggak
ada bahasa aslinya Pak Ustadz. Ada ya, kalau kita belajar ini ada bahasa. Ya kalau bahasa aslinya saya pun belajar, tahu. Kayak gimana sih, bahkan saya manuskripnya ada. Ah, Anda malah ngeyel dengan apa? Dengan yang mempelajari gitu. Enggak, manuskripnya ini Pak hanya ada di Yerusalem Pak, tidak ada di tempat lain Pak. Apa pernah Pak Bapak ke Yerusalem? Nah, inilah, nih banyak belajar lah kau. Nih, saya kasih tahu manuskripnya ya. Enggak, saya bertanya apa Pak Ustadz pernah ke Yerusalem? Ada, nih manuskrip yang di Yerusalem nih. Nah, itu bisa. Nih, manuskrip yang di Yerusalem namanya Kodeks Sinaiticus ya. Ya itu Ini yang di Yerusalem nih. Satu Kodeks Sinaiticus, satu Kodeks Vatikanus. Ya, ini yang di Yerusalem nih. Itu digital itu yang digital. Iya, udah didigitalkan. Kalau Anda ke Yerusalem sama isinya nih. Beda lah. Nah, ini bahasa kitab asli Anda tuh ya. Tapi itu tidak aslinya. Iya, ini aslinya bahasa Yunaninya. Bukan, itu digitalnya yang di Ini digitalnya yang di Yerusalem. Kalau Anda ke Yerusalem, Anda akan temui kitab Anda yang seperti ini, paham? Enggak, itu di HP-nya Pak Ustadz. Ah, nih, kitab Anda seperti ini akan Anda temui di Yerusalem. Karena apa? Seluruh dunia induknya ke sini, ya. Paham? Enggak, kalau Seluruh dunia kitab Anda induknya bahasa aslinya ke sini. Nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nih yang di Yerusalem. Apanya? Enggak, saya tanya Pak Ustadz ke Yerusalem ambil itu enggak atau dari HP? Lah, ini manuskrip ya yang di Yerusalem, paham kan? Enggak. Manuskrip yang di Yerusalem, yang mana ini abad tertua di abad keempat, Kodeks Sinaiticus disimpan di Yerusalem. Nah, ini digitalnya. Kalau Anda mau lihat fisiknya ke Yerusalem, Anda akan temui fisiknya yang kayak gini. Paham nggak? Itu tetap apapun yang Pak Ustadz ucapkan itu adalah hanya tulisan. Berarti Anda nggak percaya rujukan Kristen seluruh dunia nih? Bukan tidak percaya. Ya udah, kalau Anda mau membuktikan, Anda yang ke Yerusalem, sama nggak yang saya tunjukkan? Enggak, Pak Ustadz yang tadi bilang saya punya manuskripnya, makanya. Ya iya, ini manuskripnya. Manuskrip itu Manuskripnya ini dari situs Kristen sendiri. Itu situs dalam bacaan. Iya, situsnya kan mereka ngambil dari terjaga di sana. Nih, mereka ngambil dari Yerusalem. Nih yang disimpan di Yerusalem, dijadikan digital. Ya, makanya diterjemahkan tuh kitab Anda. Yohanes bab 1 ayat 1. Perpustakaannya ada tuh ya. Saya persalahkan. Nih, apalagi yang Anda mau? Nih, bahasa Yunaninya ada. Jangan dipotong Pak Ustadz, biar enak diskusi kita. Dan tadi Pak Ustadz saya bilang Pak Ustadz tidak punya disiplin ilmu, tidak punya ini dengan Alkitab. Oke. Ya, kemudian Pak Ustadz bilang saya punya manuskrip. Nah, ya, iya. manuskrip itu saya paham, saya mengerti bahwa manuskrip itu tersimpan, diamankan di sana, dijaga. Lalu ini apa namanya? Saya mau tanya, ini apa namanya? Ini apa namanya yang di dalam digital nih yang ditemukan nih? Tulisan yang sama, tapi itu boleh saya katakan. Iya, ini bukan manuskrip kitab Anda? Itu fotokopi yang dalam fotokopi. Makanya satu, kalau mau diskusi itu jujur dulu gitu. Apanya yang fotokopi ini adalah lampiran asli yang disimpan di Yerusalem. Kodeknya Kodeks Sinaiticus, dijadikan digital ya. Pak Ustadz, ada. Nih. Kalau Anda mau lihat naskahnya, ya, tuh naskah ada tuh. Tuh, ini fotokopian atau bukan nih manuskrip? Itu yang sudah ditulis dalam bentuk digital Pak Ustadz. Tapi ya ini kan ditulis dalam bentuk digital. Ini apa namanya? Ya sama isinya yang ada di sana, tapi itu. Ya iya, kalau udah sama isinya yang ada di Yerusalem, lalu kenapa Anda ngotot saya tunjukkan ini? Bukan ngotot. Saya hanya menyangka. Anda udah tahu isinya sama dengan yang Yerusalem, makanya ini digitalisasinya, dan ini situs dari Kristen. Gimana sih? Itu
Ada. Pak Ustadz gini Pak Ustadz, itu tujuannya hanya supaya bisa dilihat oleh semua yang pengen mempelajarinya. Tetapi tadi yang saya komentari adalah Pak Ustadz mengatakan saya punya manuskrip tentang Alkitab itu. Ya iya, itu itu manuskripnya. Itu sebabnya saya bertanya, apakah manuskripnya. Pak Ustadz pernah datang langsung ke sana? Karena Kalau yang saya datang pahami- enggak. Kalau Anda nanya yang jelas dong ya. Kalau Anda nanyakan apakah saya punya manuskripnya, punya. Saya simpan di Codex Sinaiticus, ada digitalisasinya. Apakah Itu saya digital, pernah Pak langsung melihat manuskripnya? Jelas kagak, ya. itu Makanya kami kau yang nanya yang betul gitu. bukan. Ini sudah betul. Kau sendiri Saya nanya kocak gitu. Kalau masalah manuskrip, ya semua Kristen seluruh dunia ada. Manuskripnya saya tunjukkan tadi Codex Sinaiticus yang udah didigitalisasi dari Yerusalem. Kayak gitu. Itu saya nggak bisa persalahkan, nggak bisa sesangkal bahwa itu sama isinya, tetapi keasliannya itu itu tidak bisa dikatakan asli Pak Loh, Ustadz. kalau itu tidak bisa dikatakan asli, berarti terjemahan kitab Anda yang Indonesia sekarang salah. Bukan salah, jangan. Masalahnya gini Bang, ya terjemahan bahasa Indonesia ini ngambilnya di kodek yang saya tampilkan tadi. Ya, ini kita. Kalau kita Anda bicara katakan, gini, Pak. kalau Anda katakan tidak bisa kodek yang saya tampilkan tadi sebagai tolak ukur kebenarannya, berarti terjemahan saat ini salah semua. Kalau gitu Bang, kalau gitu Anda protes aja ke lembaga Alkitab Indonesia yang memakai itu. Bagi kami iman Kristen Pak, tidak ada satupun yang tertulis dari Kejadian sampai Wahyu itu yang perlu kami protes. Semuanya adalah kebenaran firman Pak. Itu iman kami Pak. Nggak ada benarnya Bang. Mau lagi ayat-ayat yang gak benar. Mau saya tunjukkan biar Abang bisa belajar gitu. Enggak, saya enggak. Masalah iman saya Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz, iman saya mau dunia runtuh, langit runtuh, bumi roboh. Ya udah, tidak bisa kalau ada gitu yang saya nanya bisa satu hal. iman. Oke. Nah, saya nanya satu hal tentang ini. Silakan Ya. Pak Ustadz. Nih Anda buka Matius 27 nomor 52. Oke. Nih, Matius. mari kita buka. Ya, kita baca. Matius 27 nomor 52. Tunggu saya ini dulu. Tunggu saya. Matius berapa Pak Ustadz? 27 nomor 52. Nomor 27 ayat 52. Nah, nih. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Oke? Lanjut 53-nya. Nih, 53-nya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kalau ini adalah kebenaran, saya mau tanya, kuburan siapa aja? Terus siapa aja yang bangkit? Dan berapa orang yang bangkit? Di mana letak kuburannya? Silakan. Pak Ustadz paham nggak ini ya? Pak Ustadz paham nggak yang ditanyakan itu? Saya tanya dulu sebelum saya menjawab Pak Ustadz. Ya iyalah paham, karena di sini ada sejarah yang menurut Anda kebenaran kan? Di sini dalam sejarah kitab Anda, waktu kebangkitan Yesus ada juga kuburan-kuburan yang terbuka. Saya nanya, kuburannya ini di mana? Oke? Ada berapa kuburan yang terbuka? Siapa aja yang bangkit dari kuburan ini? Di mana kuburannya terletak di mana gitu di muka bumi ini? Silakan. Ini berbicara Pak Ustadz yang ayat ini, tapi semestinya, seyogyanya, seharusnya Pak Ustadz kita baca secara utuh ayat biar kita. Nggak apa-apa Bang, kalau anda mau baca semuanya nggak apa-apa. Saya udah baca masalahnya perikopnya tentang waktu kejadian Yesus di ini, Yesus disalib. Kalau berbicara Alkitab ini saya udah berulang kali dari Kejadian sampai Wahyu selesai saya baca Pak Ustadz. Coba, silakan. Saya cuma nanya simpel. Kuburannya ada berapa yang terbuka? Terus yang bangkit ada berapa? Siapa saja yang bangkit? Dan di muka bumi ini di mana letak kuburan yang terbuka itu? Coba silakan buktikan kalau ini adalah kebenaran. Silakan.
Karena Pak Ustadz bertanya simple, saya pun akan menjawab simple. Yang dimaksud dari sini Pak Ustadz adalah kuburan siapa saja, adalah semua orang yang mati, yang percaya di dalam Yesus, itulah yang dimaksud di situ Pak. Namanya? Ya nama saya, boleh nama saya Araf itu, nama saya yang lain. Waduh, Bang, baca dulu itu sejarah. Sejarah ketika Yesus itu bangkit, waktu Yesus disalib, waktu Yesus bangkit. Di situ ada kuburan yang terbuka. Apa hubungannya dengan Anda? Udah nyambung, Bang. Pak Ustadz, gini Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak boleh mengajari bebek berenang, mengajari ikan berenang. Coba kalau Anda bebek berenang ya, kalau betul ya Anda bisa berenang, coba carikan sejarahnya. Ngapain Pak Ustadz mau butuh sejarah seperti itu? Ini kan yang nggak bisa dibuktikan, katanya kebenaran semua. Aduh, Bang. Jadi klaim Anda dari Kejadian sampai Wahyu tidak dapat dipermasalahkan karena semua kebenaran. Satu aja saya tunjukkan udah nggak benar gitu. Gimana? Anda klaim Anda seperti itu, terbantahkan gitu. Saya cuma nanya satu gitu. Masalahnya begini, saya jelaskan Pak Ustadz tidak bisa mendengarkan dengan baik. Coba saya bertanya tadi hanya empat hal gitu. Coba dijelaskan gitu. Di mana letaknya? Kan di Yerusalem, di kota apa gitu kuburannya? Kan ada gitu jejaknya, jejak sejarahnya. Kalau nggak bisa dibuktikan macam mana, Bang? Bukan kebenaran namanya, tipuan tapinya. Ya. Bukan seperti itu. Itu kan Pak Ustadz hanya langsung menyimpulkan sesuatu menurut logikanya Pak Ustadz, Yaudah, pikirannya Pak Ustadz. Saya dengar dulu jawabannya seperti apa. Jawabannya itu semua orang yang mati di dalam Kristus ketika kedatangan Yesus nanti datang kedua kalinya, orang-orang inilah yang dimaksud Pak. Waduh, Bang, belajar dulu dah sepertinya ayat yang saya baca tadi ya. Nggak nyambung Bang jawabannya. Di situ sejarah terjadinya ya kuburan terbuka, orang kudus bangkit ketika penyaliban Yesus. Ini ketika ingat, paham kan kosakata ketika gitu, paham kan? Iya, di sini kan ada kata orang kudus Pak. Iya. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sampai akhir zaman itu adalah tergolong orang-orang kudus Pak. Jadi baik yang sudah mati Pak, yang masih hidup. Bang, di situ nggak ada cerita sampai akhir zaman tuh nggak ada. Coba Anda baca lagi. Itu kejadiannya gempa bumi waktu itu ya, gempa bumi waktu Yesus disalib. Setelah disalib ya, habis itu Yesus mati lalu bangkit. Ketika Yesus sebelum dia bangkit ada kuburan terbuka. Orang kudus bangkit dari kematian. Habis itu Yesus pun juga ikut bangkit. Jadi kejadiannya waktu Yesus disalib gempa bumi dan orang kudus itu bangkit. Nggak ada hubungannya dengan sampai akhir zaman. Yang saya tanyakan sejarahnya mana gitu loh. Sejarahnya mana? Kalau begitu Pak Ustadz, simpel aja jawabannya. Saya bukan ahli sejarah. Kalau Pak Ustadz mau mendalami tentang sejarahnya, silakan ke Yerusalem sana. Berarti nggak bisa Bang, klaim Anda tadi bahwa kitab Anda semuanya benar. Nggak bisa, terbantahkan klaim Anda. Silakan Pak Ustadz. Silakan itu kita hargai. Itu saya memahami bahwa apapun bunyi isi yang tercatat dalam Alkitab Pak Ustadz akan menolak dan tidak akan menerima. Tetapi bagi kami iman Kristen Pak Ustadz sudah tertanam dalam hati kami, iman kami, dalam darah kami, dalam pori-pori kami, bahwa yang tertulis dalam kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah sepenuhnya firman yang tidak bisa berubah, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa digagalkan, tidak bisa dirompak, tidak bisa diapa-apain oleh siapapun Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz? Karena bagi kami iman Kristen, Alkitab ini tidak bisa ditampung dengan logika manusia manapun yang logikanya terbatas dengan firman Tuhan yang kami percaya yang kuasa. Terus Bang, kalau nggak bisa ditampung dengan logika ngapain diimani?
Aduh. Nanti Iman- Bang, iman kalau sama kalau sih. kalau seperti itu kata Anda tai kucing rasa coklat, itu pun Anda imani. Nggak bisa kayak gitu cara beriman, nggak bisa. Kalau tai Nggak, kucing, nggak, saya bilang tai kucing rasa coklat. Apakah Anda percaya aja? Kan enggak gitu. Anda Saya cek nggak dulu. percaya, itu nggak ada tertulis dalam kitab suci kami, Pak Ustadz. Nah, makanya harus dicek dulu sebelum diimani. Kalau nggak bisa, ya ditampung dengan Saya akal. pribadi, Pak Ustadz. Saya Nggak pribadi, Pak usah Ustadz. diimani gitu. Ngapain Anda imani? Nah, nggak boleh seperti itu, Pak Ustadz, mau melarang orang mengimani. Nggak bisa seperti itu. Kayak gimana? Mohon Kalau maaf. kalau ibaratnya saya bilang tai kucing rasa coklat, Anda percaya aja itu, gitu, imani aja. Enggak, kalau itu saya nggak percaya. Ah, ya Karena- udah, sama dengan iman Anda tertulis. Ya, kalaunya iman Anda tertulis di kitab Anda jangan mudah percaya, cek dulu. Kalaunya kagak bisa dicek, ngapain Anda imani? Saya sudah cek, Pak. Saya sudah baca Gitu. ini, Pak. Itu makanya saya bilang, Pak Ustadz, mau dunia gonjang-ganjing, mau langit runtuh, mau tanah ini roboh, Hmm. keyakinan kami tentang isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah ada di hati kami, ada No di problem, Bang. pori-pori Ya. kami, ada dalam aliran darah kami, ada dalam seluruh jiwa raga kami, hidup kami, Pak Ustadz. No problem. Jadi nggak Kalau bisa, yang Pak. kalau klaim sepihak kayak gitu kan, tadi kan yang kita tampilkan tadi, yang kita bicarakan tadi, orang yang mempunyai akal akan berpikir gitu. Itu aja kesimpulan akhirnya kan. Ya, itu boleh-boleh saja iman lain, keyakinan di agama lain boleh-boleh saja seperti itu. Tetapi kami, keyakinan kami Kristen, Pak Ustadz, Kristen sejati, Pak Ustadz, ya, bukan Kristen KTP ya. Apapun yang terjadi, Pak Ustadz, kami sudah mengimani, mengakuinya dengan mulut kami, meyakininya dengan hati kami. Jadi mau digoyang, di apa, digeser, nggak bisa. Keyakinan tetaplah keyakinan kami, Pak Ustadz. Saya no naik problem, tadi Bang. karena judul Pak Ustadz ini. Cuma kita ini sudah melebar, Pak Ustadz, melebar sebenarnya. Iya kan, Jadi- saya kan hanya mencontohkan apa saja yang jadi permasalahan kan supaya kita semuanya mendapat pelajaran gitu. Bukan berarti saya ngambil kesimpulan, enggak. Nah, kalau kami sekali lagi saya katakan, kami iman Kristen, orang Kristen percaya Yesus, tidak ada yang kontra, tidak ada yang masalah, tidak ada yang sengketa antara ajaran yang disampaikan Yesus dengan ajaran yang diteruskan oleh Rasul Paulus, tidak ada. Jadi itu penjelasannya, jawabannya. Oke. Pak. Ya nggak apa-apa, kita hargai jawaban Anda kan kayak gitu. Abang, kira-kira sebelum kita bubar nih, Anda ada pertanyaan nggak? Gitu. Soalnya kan banyak juga Kristen yang antri di bawah. Biasanya kan saya diskusinya setengah jam atau 45 menit maksimal gitu. Sama Baik, satu baik. orang. Baik Pak Ustadz. Saya bertanya. Tunggu dulu ya. Tunggu Pak Ustadz. Sebenarnya banyak. Terima kasih untuk kesempatan yang Pak Ustadz kasih untuk saya bertanya. Mudah-mudahan pertanyaan saya ini bisa ya dijawab dengan baik. Kita dengarkan. Ya, pertanyaannya apa? Kan gitu. Jangan kita nggak seimbang. Kita aja nanya tentang Kristen, mereka nggak nanya tentang Islam, nggak asik dong, ya. Tunggu Pak Ustadz, saya apa? Gini aja lah Pak Ustadz, saya lupa ada saya sudah simpan. Bagaimana? Oh, udah disimpan. Ada pertanyaan tapi ini lagi hilang ini. Oh ini dia. Pertanyaan saya dulu satu Pak Ustadz. Apa tuh? Apakah menurut Al-Quran orang Kristen dengan orang Islam itu bersahabat atau bukan? Ya gini Bang, ya kalau melihat dari ayat Al-Quran ya, semua Muslim itu dia bersahabat dengan seluruh agama gitu. Bersahabat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Jangan Gitu. dibawa kemana-mana. Pertanyaan saya, apakah Kristen dengan Islam ini bersahabat menurut Al-Quran? Di zaman dulu bersahabat Bang dengan Bani Najran. Kenapa? Baik. Apakah isi perjanjian Bani Najran itu sekarang tidak dipercaya lagi? Loh,
Kan Nabi Muhammad berjanjinya dengan Nasrani Najran. Bukan Ya. bukan Kristen seluruh dunia. Gimana Pada sih? waktu itu- Coba Anda buka dulu Gini, perjanjiannya. Jangan melebar pertanyaan saya. Apakah Kristen dengan Islam itu bersahabat? Ya bersahabat. Ya bersahabat. Ada dalilnya Pak Ustadz? Tolong ditampilkan. Ada di Ya. Al-Quran. Teman-teman Paling Kristen, dekat teman-teman ya, Islam lain. paling dekat persahabatan adalah Nasrani di zaman dulu. Ya, tolong ditampilkan dalilnya Pak Ustadz. Maksudnya biar saya pun belajar, yang lain pun belajar bahwa ternyata antara Nasrani dengan Islam itu adalah dua kelompok agama yang bersahabat dari zaman dulu. Tetapi kenapa hari-hari ini kita mesti terpecah berseberangan hanya karena berbeda pandangan Pak Ustadz. Sementara ini Baik. kan perjanjian Najran ini kalau tidak salah Nabi Muhammad yang membuat sendiri ya. Bang, saya baca ini ya. Latajidan asyad dan nasi. Langsung aja ya. Sesungguhnya Ya. kamu dapat orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Oke? 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 Ya, Tuh. artinya Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta dan rahib-rahib yang juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Oke? Itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz mengaplikasikannya tentang perjanjian Najran yang dibuat oleh Nabi Muhammad yang adalah junjungan Pak Ustadz? Baik, Bagaimana saya jawab ya. pengaplikasiannya itu, Pak? Jadi Bang, Ya. di zaman dulu itu Nabi Muhammad dia dekat dengan rahib-rahib dan pendeta-pendeta Nasrani. Ya, Dekat. Lalu sampai Nah. Nabi Muhammad karena toleransinya, Nabi Muhammad itu menjaga pihak Nasrani gitu. Sampai bikin perjanjian tidak mengusir Nasrani dan juga tidak merusak gereja-gereja mereka. ya. Baik. Tuh, sekarang Nasrani Najran udah ada? Udah habis, masuk Islam semua. Enggak. Masih ada, Pak. Terus juga Nasrani ya, Nasrani di zaman dulu Bang ya, beda dengan Kristen. Beda. Karena apa? Tidak ada Kristen di tanah Arab. Yang ada cuma Nasrani. Perjanjian itu bukan untuk Kristen seluruh dunia, tapi perjanjian kepada Bani Najran dari Nabi kami. Gitu, baca perjanjiannya. Itu ada nggak tertulis tadi hanya khusus untuk Bani Najran aja? Coba Nggak ada. perjanjian nih saya bukakan ya perjanjiannya. Enggak, bunyinya tadi yang menyebut hanya golongan Najran aja. Nasrani yang dimaksud Bani Najran karena Nasrani satu-satunya di Arab Selatan, Bani Najran. Gak ada Nasrani yang lain, Bang. Nah, itu kan zaman dulu, artinya bukan berarti hanya berlaku pada zaman itu. Seluruh Najran kalau tidak salah ya Pak ya, sampai akhir zaman Pak. Saya pernah mendengar khotbahnya bapaknya Ibu Najwa Shihab. Nah, Najwa Shihab itu bahwa Nabi Muhammad itu tetap memberikan toleransi atau persahabatan terhadap seluruh kaum Nasrani sampai akhir zaman, Pak. Kalau tidak salah saya pernah mendengar itu ya. Nah, ngarang Saya itu. lupa datanya. Saya lupa Nih datanya, ya. Pak. Nih saya kasih ya Nih, isi surat ya. Nih, isi surat perjanjian nih ya. Perjanjian Rasulullah Ya. SAW dengan kaum Nasrani Najran sebagai berikut. Bagi para penganut agama Nasrani, bila mereka Ya. memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka Yes. atau suatu kepentingan mereka dan agama mereka, oke? Ini khusus Nasrani. Bila mereka membutuhkan bantuan dari Muslim, maka hendaklah mereka dibantu. Dan bantuan itu bukan merupakan utang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan untuk mereka demi kemaslahatan agama mereka, serta pemenuhan janji Rasulullah ya kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya untuk mereka. Oke?
Tuh. Oke. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Ya, ini perjanjiannya, janganlah mendebat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berselisih pendapat denganmu, kecuali dengan cara yang paling baik. Makanya kan Nabi Muhammad pernah tuh